beberapa waktu lalu setelah beliau membuat drama rame yang waktu apa nge-spill 1.000 orang dengan catatan 1.000 orang itu atau apalah itu ya. Dia Hmm. itu ngajak saya ketemuan dengan Razi. Saya masih ada chatannya gitu. Hmm. Tetapi ya nggak tahu kenapa gua tuh bukan tipikal orang yang sombong ya. Sayang aja nih di Kristen kita nggak boleh sumpah-sumpah demi-demi ya. Iya. Saya itu nggak pernah sombong. Maksudnya kalau ada yang ketemu, ayo gitu. Tapi saya selektif. Gue emang orangnya selektif gitu. Dalam artinya selektif bukan, oh nyari yang ini enggak. Tapi maksudnya nggak tahu kenapa mungkin Roh Kudus mungkin yang menggerakkan bisa dibilang seperti itu. Jadi ketika ada berita, oh Razi dibaptis begini-begini, Joseph mau ikut gak? Tuh dari awal diundang. Walaupun ya waktu itu gue di Bandung loh. Gue di Bandung waktu itu, dekat, lumayan dekat kan, dia dibaptis daerah Lembang tuh kan, dekat Iya. sebenarnya. Cuman gue bilang waktu itu, mohon maaf ya, terus terang saya waktu itu berbohong. Kenapa saya bilang saya lagi di Jakarta, supaya apa, supaya ya nggak dikejar-kejar lah dalam tanda kutip gitu ya. Saya bilang nggak bisa datang gitu, ada cat. Terus kemudian yang kedua diundang karena katanya si Raji ini nyariin saya loh. Saya nggak perlu, gue sih nggak perlu ini ya, gue nggak perlu konsultasi sama siapa-siapa Bang Bisik gitu, karena dalam artian gini, dalam hati gue ada beberapa teman-teman Islam itu yang memang tertarik dengan kekristenan tapi nggak pernah ngotot atau maksa ketemu gua gitu. Baru ini doang yang pengen ketemu gitu. Nah makanya pas diajakin sama LW buat ketemuan ini, gua nggak mau. Puji Tuhan ya, mungkin Tuhan baik sampai dengan detik ini nggak pernah ketemu dia walaupun udah diundang-undang gitu. Makanya nggak kaget juga kalau misalnya dia tiba-tiba yang memang demi motivasinya itu hanya demi yang kayak gini lah ya, bisa dibilang gitu. Makanya ya kalau aku sih ya sebenarnya kalau berbicara masalah pemberian ya, kita percaya ya, kekristenan itu berbicara hukum kasih. Itu yang membedakan kita dengan pengikutnya Muhammad ya. Mereka kan selalu Hmm. pasti mengungkit-ungkit gitu. Jujur aja gue nggak bohong. Gue kalau misal pindah Kristen gue diungkit-ungkit. Makanya kalau misalkan boleh jujur, ketika mereka bilang orang Kristen apa minta duitnya, itu gue nggak percaya gitu, karena memang ya udah, kita percaya bahwa apa yang ditabur akan kita tuai gitu kan, apa yang kita tabur apa yang, itu yang kita tuai gitu kan. Jadi kalau misalkan menurut gue ya mungkin ini bisa jadi pembelajaran untuk kita bersama bahwa Benar. hal-hal seperti ini tidak perlu diumbar-umbar. Jadi kalau misalnya ada orang yang pindah agama gitu, misalkan dari Islam, dari Muhammad ke Kristen ke terang gitu, dari gelap ke terang, ya udah gitu. Nanti mereka dengan sendirinya akan mengikuti gitu. Karena ini yang kayak gini-gini tuh memang, sorry itu saya kalau gue bilang sampah-sampah karena udah keterlaluan gitu. Karena gue pikir tadinya gini Bang Pisi, kalau Hmm. memang dia pindah, oke, diem-diem aja gitu. Karena mungkin ya udah, mungkin dia merasa nggak nyaman atau gimana. Tapi ini pindah dengan tujuan kayak gini loh, ibaratnya mencari, emang udah ketahuan banget mencari popularitas atau mencari drama atau apapun itulah gitu. Makanya gue agak kurang Benar. respect sama yang kayak gini-gini gitu. Itu sih kalau dari gue, gitu aja sih. Iya. Sensasi Bang. Iya, silakan. Kalau menurut saya Bang, ini orang berarti mungkin model-modelnya perlu belajar dengan semut Bang. Dia bagaimana punya otak aja enggak mau belajar. Mana mau belajar, otaknya enggak. Jadi gimana coba kalau mau belajar, otaknya lihat aja seperti itu kok ya. Tapi aku inget banget sih waktu di roomnya Joseph atau roomnya siapa gitu. Nah waktu si Razi naik kayak ngadu-ngadu gitu kan. Si Elia tuh bilang, Iya. apa sih? Nah itu yang paling gue nggak suka tuh, sifat mengadunya itu loh bro. Iya, Elia sempat negur loh di room siapa ya pokoknya waktu itu. Gue sampai bilang ke dia, lu tuh belajar dulu, lu nggak perlu ngomong, lu cukup belajar aja, dengar aja dulu, lu nggak usah ngomong. Gue sampai ngomong kayak gitu loh. Mending lu dengar dulu, lu cukup punya telinga untuk mendengar, lu nggak usah ngomong lain-lain deh. Sejak saat itu pun gue nggak pernah ngomong yang gimana gitu ya, karena ya udahlah dia Kristen, mungkin ada yang udah Kristen, yang udah apa, biarkan mentornya gitu. Maksud gue sih biarkan mentornya yang bimbing dia gitu. Kayak si Tablo ini ya memang gue udah tahu sifatnya. Serius bro, lu ngomong ini juga gue iya bener banget sih. Waktu itu gue paling benci banget orang yang datang ngadu-ngadu, udah Tablo, lu bukannya belajar, lu tiba-tiba jadi Kristen aja, lu cukup dengar aja. Serius. Iya, Ini yang gue baru ingat banget sih, anak ini hanya ya itu sifat yang paling gue nggak suka sih. Ya lanjut.
Ingat banget tuh Elliot tuh negur, udah gak usah caper, gak usah banyak drama kau Razi. Iya bener-bener, ingat. Ada Joseph kalau nggak salah itu waktu itu. Iya nggak Jos? Itu makanya sebenarnya kalau gue ya, kalau Bang PC kan emang dari awal nggak mau ini sama dia. Gue sering sama dia itu udah nggak nggak mau lagi naikin dia. Makanya kalau dia request itu nggak pernah gue naikin. Gak pernah gue naikin. Terakhir tuh dia ngomong gini, ya mungkin buat Bang PC ya kenapa selalu marah-marah kepada saya juga bingung. Bilang ngapain gue marah sama lu? Gue nggak, lu biarkan lu belajar. Gue hanya bilang ya lu belajar aja. Gue nggak suruh lu ngomong kok. Di sini tempatnya ngomong, bukan tempatnya diam. Lu mau pamer-pamer, mau pansos di sini nggak ada guna. Dan gue nggak ngasih tempat kepada siapapun untuk pansos. Jijik banget bang. Tiap masuk room langsung nyanyi. Lo motivasinya apa? Iya. Aneh freak nih orang. Tapi gue makanya dulu nggak merasa kehilangan sama sekali, dan ini menjadi pelajaran aja sih buat Kristen itu ya. Buat kita semua juga ya, yang mungkin ya dengan segala kekurangan ya ini menjadi pembelajaran. Dan tadi mungkin ada yang framing secara Joseph bilang tadi bahwa mungkin yang typing minta duit balikin itu terus atau itu bukan orang Kristen ya, itu framing dari, saya kira orang Kristen gak seperti itu ya. Jelas. Ya jadi terima aja ya, Tuhan mengganti ya 100 kali lipat loh buat kalian. Kalian ngapain sih bantu si miskin ini juga? Duit kalian gak habis kan. Kalau kalian ngasih 100-200 juta tuh gak bakal habis kok. Masih kalau udah ngasih 100-200 juta tuh berarti punya MM-an lah ya, kita tahu lah. Gak mungkin habis lah ya. Bantu aja si miskin ini biar dia juga manusia loh. Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan kasihilah sesama Kristen kok. Manusia kayak gini hidup bayar pajak gak sih Bang? Nih kau tanya sih dia lah. Kau bandingan, kau lihat aja modelnya kayak gini mau bayar pajak lagi, kau tanya lagi. Jangan kau tanya yang aneh-aneh Kevas, kau hilang nanti ya. Udah tahu kau lihat modelnya kayak gini bayar pajak lagi. Ini pertanyaannya aneh banget. Ini pajak apa yang kau tanya? Penghasilannya 40 juta itu ke atas baru bayar pajak. Atau 60 ya, saya lupa ya. Karena saya juga nggak bayar pajak. Saya lupa ya. Tapi kalau untuk yang nihil itu 60 juta apa 45 juta, saya lupa sih. Itu penghasilan. Pajak bumi bangunan aja Bang. Jadi punya rumah di mana ya kita juga nggak tahu lah ya. Tapi kemarin sempet sih denger dari Roma Astaga kan, denger. Ya memang sebelumnya ya hobinya minta-minta juga, kayak ngecat papa jahat 100 gitu-gitu bang. Aku kemarin denger kan di rumah BAB kan. Memang gelagatnya dari awal udah begitu. Iya, memang tahu aja sih sebenarnya. Ini manusia terlangka di bumi ini. Ikan lohan. Aduh, baterai gue lemah lagi gara-gara ngomongin si Pablo ini. Ikan lohan. Bentukannya kayak ikan lohan, lu lihat itu mukanya tuh, palanya tuh. Ya ampun ya Tuhan, maafkan aku Tuhan, maafkan. Udah otaknya setengah, dikuasai jin kori lagi. Jadi nggak perlu heran lah waktu ada yang infoin Bang Zirasi kembali lagi. Biasa aja kali, gue udah tahu bakal akan ada seperti itu. Karena imannya terlalu tumpul buat saya sih. Ya ini ada Pak John. Halo, shalom Pak John. Ya, mahal tuh. Bisa jual untuk Razi tuh. Ya tuh. Siapa sih yang punya toke tuh? Saya bang. Nah itu. Berapa tuh dijualnya? Hah? Berapa tokenya dijual? Tidak. Tidak. Nah, ini bang. Saya tidak tahu bang. Di sini katanya dulu itu kalau yang 30 cm berapa 1 M. Padahal ternyata banyak yang budidaya toke. Katanya tidak seperti itu harganya. Ya begitulah. Itu kan hanya candaan bang. Bang terlalu serius. Black Fatality ini dari mana asalnya? Indonesia. Timur, barat, utara, selatan. Timur. Oh pantas terlalu tegang. Jangan kok terlalu tegang.
Pilih Paci. Iya, iya. Ini ada Pak John. Mungkin ada Pak John yang mau tanggapin atau teman-teman yang lain ya. Aku sih nggak ada tanggapan lah. Mau ditanggepin apa? Sakit jiwa kok, orang sakit jiwa. Enggak Pak John, saya tuh bukan mau menanggapi anak ini yang berlebihan ya. Saya tahu dia miskin, saya tahu dia butuh uang, dan saya juga nggak terlalu peduli ketika waktu ada teman-teman Kristen yang memberi, dan ya itu yang terbaik yang Tuhan lakukan ya. Itu Tuhan yang menggerakkan ya, kita nggak tahu juga ya. Tapi yang saya sangat sayangkan tadi waktu diwawancarai oleh Kores di room Dokter Akal itu, dia mengatakan bahwa dia dipaksa masuk Kristen. Yang saya mau cari tahu ini siapa yang maksa. Saya request tapi nggak diangkat ya. Saya hanya ingin tahu, sebutkan satu nama aja gitu. Jadi supaya saya tahu siapa yang maksa, itu aja. Karena itu bertentangan dengan pasal 29 ayat 2 ya. Itu. Gak cuman Bang Visi, kayaknya nggak cuma dipaksa. Kayaknya kemarin tuh sempat teman-teman ada yang nonton nggak yang si LW itu juga naik ke roomnya Islam itu for the first time. Iya kan? Itu mungkin mau dijelasin, cuman karena ya mungkin tabiatnya LW itu nggak sabaran, jadi dia karena kelamaan nggak dikasih ngomong dia langsung turun gitu. Nggak cuman dipaksa sih, tapi lebih juga si Tablullah ini juga bilang katanya dijebak ya kan, dijebak katanya. Nggak cuma dipaksa, dia juga bilang dijebak katanya gitu sih. Cuman gue nggak tahu maksudnya dijebak sama siapa. Gue mau WA dia, mau chat dia pribadi, cuman gue nggak tahu nomornya masih aktif apa enggak gitu. Itu dia sih. Kalau seandainya dia mengatakan dipaksa, ya berarti dia harus membuktikan siapa yang maksain dia gitu. Ya, caranya seperti apa ya. Karena ini bertentangan loh. Mungkin yang dimaksud dipaksa itu mungkin ini Bang, disuruh ini cepat-cepat dibaptis mungkin gitu kan, bisa jadi ya. Bisa jadi dong. Lah dipaksa, ini pemaksaan itu kan seperti apa? Ya, kita mau tahu kata paksa ini ya. Gimana orang ini merasa terpaksa melakukan itu karena dia dipaksa. Ya, itu yang saya mau tahu, bagaimana orang ini memaksa dia. Ya. Itu yang maksud saya, kenapa ada hal-hal seperti ini yang perlu kita cari tahu. Kalau terkait dengan yang lain saya nggak peduli, karena memang dia miskin. Kalau dia menipu orang Kristen, ya memang orang Kristen penuh kasih. Yang penting dia pernah makan duit orang Kristen kan, enak kan jadi Kristen. Nah. Betul. Jadi seperti itu, orang Kristen tuh enak ya, karena kasihnya gitu ya. Dan orang Kristen nggak mungkin jadi miskin hanya gara-gara bantu 100-200 juta di Razi ini. Tapi Razi itu udah apa ya, bisa dibilang pas lah masuk circle-nya Kores kan, Calvin Ganesha yang minta wifi ke Bang Metatron. Loh itu jadi circle mental pengemis gitu loh. Jadi memang udah tempatnya gitu loh. Ya pas lah ya, ketemu dengan sampai jadi sampai cocok lah ya. Apologetnya minta duit wifi, yang ini minta duit kacamata. Udah cocok dah. Udah ya, memang mereka akan dikumpulkan ya. Firman Tuhan sudah katakan ya, anjing akan dikumpulkan dengan anjing, kambing dikumpulkan dengan kambing ya, pengemis dikumpulkan dengan pengemis. Jadi kita udah tahu lah, para pengemis api-api itu, asosiasi pengemis Indonesia itu udah tahu jelas lah ya. Jadi kita nggak usah. Tapi caranya sama Bang. Jadi kayak spam ke beberapa orang dengan chat yang sama. Ya kalau misalkan 10 orang ngirim semua, ya udah jadi berapa tuh? Ya mereka berdua sama. Spam ke grup gitu kan, ke orang-orang. Mirisnya Bang, mirisnya itu petinggi api makan restoran-restoran mahal, tapi anggotanya makan di daun pisang gitu. Nggak apa-apa. Mereka itu kemarin ke Hotel Mercure loh. Makanya biarin aja ya. Maka biarin aja, itu karena apa? Kita tuh nggak perlu merasa heran gitu. Jadi biarlah kebodohan Islam terpampang di situ. Mereka yang lagi senang-senang, nah ini yang lagi rebutan makan makanan, mereka bantu api itu untuk membela agamanya. Api pengemis ini malah enak-enak jidat pakai uang jamaah gitu ya. Oh ini api? Kayak gitulah. Ini api? Ya ini anggota api. Ini yang nggak dapat
nggak dapat jabatan ya, yang lagi ngumpulin duit ya, ngumpulin dana organisasi ya, mereka rebutan makanan. Giliran yang petingginya katanya lagi apalah. Tapi itu bukan menjadikan saya apa ya, itu bagus sih ya. Solid ya. Salut lah buat mereka untuk nipu-nipu tuh, ternyata ya tersalurkan banget. Mainnya di Starbucks, jangan main di Starbucks bang, itu buatan Kristen katanya. Yang lain lagi rebutan nasi bungkus. Yang terpenting bukan Kristen yang ditipu ya, bukan Kristen yang ditipu Islam, dan Kristen nggak dirugikan ya, bukan Kristen yang ngasih koin ya, kecuali dia menipu seluruh manusia di dunia ini manusia di Indonesia ini, baik Kristen maupun Islam. Tetapi Islam yang ditipu saya lihat ya, ketika waktu mereka ngasih koin, ngasih support, ngasih dana ya, jadi itu saya nggak perlu heran sih. Silakan Pak John, mungkin Pak John mau bicara. Abstain dulu lah, abstain. Loh, Bapak buka open mic, kukira mau ngomong 1-2 kata absen terus. Ada masalah apa Pak John? Ceritakan lah. Saya tuh sering mendengar curhatan loh. Gak lagi lihat videonya nih, lucu. Nih udah tua-tua gini, anggota-anggota API ini udah tua-tua ya. Kasihan mereka yang di daerah yang ngumpulin duit, transfer duit ke rekening akademi lagi, asosiasi pengemis ya. Tiba-tiba mereka lagi makannya rebutan ya. Kasihan juga sih. Itu video pribadi abang atau dari mana bang? Apa tuh? Itu video. Kalau tanya video lagi, saya ini juga dibagikan kok. Oh. Jangan tanya yang aneh-aneh. Kalau saya tahu pasti saya jelaskan. Ini namanya Somad, ini namanya Haikal, ini namanya Usman gitu. Itu Pak. Kefas ini pertanyaan yang selalu tidak ada korelasinya ini. Pokoknya orang-orang ini yang fotonya pakai bingkai-bingkai itu dah, gitu. Nah, pokoknya gitulah. Oh, maksud. Jangan kau tanya yang terlalu rinci lah. Saya nggak biasa yang rinci-rincian manusia botol kayak gini. Ngapain saya mesti ngurusin namanya si Ilham, namanya si Somad. Saya nggak ngurusin nama-namanya. Ini siapa ini? Muka susah seperti ini nggak ngurus saya ya. Udah makannya susah, saya yang mesti nanya lagi. Ini siapa sih? Gitu. Aduh, ini Kefas lagi ya. Kelakuan bocah di 2024, mari lestarikan budaya makan. Oh, ya udah kita ganti aja lah judulnya. Jadi itu. Emang sebelah ini selalu perkaranya tentang uang ya. Dari yang korupsi 47 juta, terus sekretaris bendahara ya kayak si Arasid, inilah uang lagi. Memang perkara uang pasti sebelah. Iya, memang uang tuh sumber segala masalah, dan uang tuh memang menjadikan kita tuh apa ya? Iya sih. Iblis tuh pasti tahu ya kelemahan manusia itu adalah uang ya. Jadi jangankan di mereka, di kita juga lu buat konten ya, terus untuk mendapatkan segala sesuatu lu akan menghalalkan segala cara juga. Jadi makanya saya pengen tahu juga. Itu kayak mahal bro. Kalau seperti saya Pak, yang pindah tadi kan, kalau untuk pemikiran saya mungkin dia sepertinya mempermainkan agama Pak, kesan kemari itu. Siapa? Ada yang tadi yang 2 orang itu Pak. Dia mempermainkan agama ya. Agama itu kan kita nggak perlu ngomong dia mempermainkan atau enggak ya. Kita bukan seperti Islam Pak ya. Saya sampaikan ya, biar Tuhan ya yang membalas. Ketika waktu dia mempermainkan Tuhan, ya udah Tuhan yang balas ya. Kita nggak perlu lapor-lapor. Apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan kita? Karena itu dia punya hak. Yang saya ingin tahu dari tadi ini, saya udah bilang, siapa yang maksa elu? Itu aja. Tergantung dia mau mempermainkan atau enggak, itu tentang Shalom. Tuhan lah. Shalom. Ya Shalom, ini siapa nih? 04. Iya. Merina.
Ya, Kristen. benar Marina. Iya, Anda Kristen atau Islam? Kristen dong. Iya, silakan. Ada yang mau disampaikan? Ya, tadi kan Bang Pisi nanya bertanya tentang siapa yang maksa. Nah itu tadi dia naik di roomnya dokter siapa sih tadi ya? Aduh siapa dokter itu? Akal-akal itu. Benar itu dia. Di situ jelas dia katakan itu salah satu Bang Pisi, Bunda Lina, Pak Momom disebutin juga, sama si Penny disebutin juga sama dia. Itu ada rekamannya di aku rekam kok itu semua. Oh, nanti kirim ke saya ya? Iya. Iya. Saya pengen tahu nanti. Dia merasa kayak tertekan katanya dikit-dikit kalau masuk komal dikit-dikit ngomong kapan dibaptis itu yang dia ngomong tadi di room dokter itu. Ada semua kok. Aku udah kirim sama Pak Momom kok di nomor teleponnya Pak Momom aku udah kirim. Nah itu dia maksudku Bang. Itu dia maksudku. Oke ya. Ini yang menjadikan delik ya. Kalau dia dipaksa, siapa yang memaksa? Kalau dia nggak dipaksa berarti fitnah ya. Iya. Kalau dia nggak bisa membuktikan pemaksaannya ini, maka 310 311 melekat ya. Jadi ini segala fitnahan, saya kira ini harus antara dua ya. Kalau ada yang memaksa berarti orang itu yang salah. Tetapi kalau dia fitnah berarti dia yang asal bicara ya. Ini makanya saya maunya itu ya. Jadi kalau dia masuk Kristen itu bukan masalah, dia pindah Islam itu bukan menjadi hal yang terlalu diributkan oleh saya. Tetapi ada yang memaksa, ya ini menjadi masalah buat saya. Jadi jangan sampai ada yang, saya nggak suka orang Kristen maksa orang lain tuh masuk agama Kristen ya. Ya, kalau memang dari kerendahan hatinya mau masuk Kristen masuk aja. Karena kami di sini tujuannya bukan untuk maksa. Tapi kami memberitakan kebenaran. Ada lagi Bu, nanti tolong ya. Ada dikirim. Sama dia bilang gini, katanya mendapat donasi. Jadi kalau Bunda Lina dapat orang untuk dibaptis, Bunda Lina dapat duit juga. Berapa itu? Itu ada semua aku rekam. Dia nggak nyebutin berapa, tapi di situ disebutin semua. Kayak dapat donasi dari gitu. Jadi Bunda Linanya dapat donasinya gitu. Jadi ada yang donasikan gitu loh. Kalau orang-orang yang jadi Kristen itu Bunda Lina dapat komisinya kayak begitu. Coba Bu, ya itu penting buat saya. Saya juga selama ini mau tahu. Tapi Bang Pisi, aku tuh kalau lewat TikTok untuk kirim itu videonya terlalu panjang, gak bisa ngirim gitu loh. Ya udah nanti Ibu catat nomor saya. Iya nanti itu ya. Enggak di ini aja di nanti aku kirim lewat WA. Aku udah kirim ke Pak Bom kok. Udah lewat WA saya nanti. Iya. Ya, jadi begini loh, itu juga ada sebenarnya orang udah peringatin aku kemarin sebelum dia dibaptis. Ada yang DM saya, dia bilang hati-hati ke orang ini. Dia cuman kayak nyari itu ya, kayak ngemis-ngemis nyari-nyari, dan itu dia sempat ngomong di room orang katanya. Dia masuk Kristen ada tujuannya. Ada maksud dan tujuan. Itu dia ungkapin ke aku semua tuh. Cuma kan aku nggak mau ngejudge dia ya, nggak mau ngejudge Rasi gitu kan. Cuman sih agak curiganya itu waktu dia berantem sama siapa ya, aku lupa tuh namanya. Bukan sama si Kiamat itu, bukan, ada yang satu lagi. Dia kayak mancing si Rasi juga gitu. Akhirnya kan pelan-pelan kayak kepancing gitu orangnya gitu loh, kayak main-main gitu loh, ada tujuan nggak bagus lah dia masuk Kristen gitu. Kayak gitu. Ada itu DM itu udah sebelum dia baptis itu masih aku save. DM itu masih aku save. Cuman aku gak berani ngasih ke Bang Pisi gitu, takutnya kan malah aku yang disalahkan gitu kan. Nah, saya hanya ingin selidiki aja sih apa benar gitu. Untuk hal-hal selanjutnya nanti biar berproses lah ya. Kita juga nggak langsung tiba-tiba menetapkan yang ketika Ibu sebut bahwa ada Lina Wijaya, ada Bom, ada Fendi Aceh. Saya juga nggak langsung menjudge bahwa mereka ya. Saya juga nggak langsung percaya apa yang dikatakan Razi. Ya, nanti kita berproses aja ya. Kita lihat seperti apa nantinya ya. Karena ini kan membawa-bawa nama orang ya. Tetapi kalau untuk 310 311 kalau memang nggak bisa dibuktikan ya itu karena delik aduan ya.
Jadi kalau ada sebut nama seperti itu, sebaiknya orang-orang yang disebutkan nama itu harus bertindak. Karena saya ingin tahu apakah benar-benar dipaksa atau enggak. Ya, kalau enggak, ya kita pasti ya Dia juga pas di mau cari Bobotoh tahu. itu ada juga si Elroy itu kok ada. Dia juga nonton itu kok. Si Elroy nonton juga itu, tapi nggak tahu Elroy rekam nggak. Dia rekam nggak itu. Kalau aku rekam, tapi Oh Elroy nggak tahu baik. dia rekam apa enggaknya. Ada yang nama Elroy itu. Nih, nanti saya kirim ya nomor WA saya ke ibu ya. Iya bisa nanti aku kirim semua dah. Oke ya, kita fallback aja nanti. Ya oke. Ya, thank you ya Bu ya untuk informasinya ya. Oke. Baik. Thank you ya yang udah rekam-rekam itu, nanti masuk ke Blackstone Management ya yang mau rekam-rekam, supaya kita buat grup terbuka aja dari Blackstone Management, informasinya juga bisa ya. Tenang aja ya. Nanti kita buat grup WA aja biar semua teman-teman yang mau memberikan informasi bisa langsung mengirimnya ya. Gampang kok ya. Ngapain kita harus takut ya. Bang, saya mau join Blackstone ya, Blackstone Entertain. Nanti kita buka Blackstone Entertain untuk teman-teman semua ya, yang mau untuk gabung ya. Hati-hati sih sebar WA. Ya, nggak apa-apa ya. Kalau saya sih bukan masalah itu ya. Saya nggak pernah merasa takut atau gimana gitu. Bahkan saya tuh dari dulu sebenarnya buka udah on cam sih, cuma ya saya mendengar teman-teman untuk supaya tidak lakukan on cam, nanti semua kebiasaan mengikuti ya. Jadi saya menghormati juga teman-teman yang lain. Saya kira saya nggak pernah merasa takut dengan hal seperti itu. Saya membawakan kebenaran kok ya. Makanya saya aman sih ya. Kalau merasa benar jangan. Saya nggak pernah merasa takut ya. Sampai hari ini saya konsisten kok ya. Tuhan yang saya sembah ya. Dan apapun itu saya nggak nyari duit dengan hal-hal seperti ini. Saya menyatakan kebenaran biar Indonesia juga lebih maju. Ya. Saya datang ke sini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Setidaknya mereka jangan jadi bodoh seperti orang yang di depan ini ya. Ini orang bodoh, termasuk orang bodoh ya. Memang miskin, udah miskin gak kerja, maunya nipu. Ya, jadi saya kira udah cukup ya teman-teman. Nanti baru kita lanjut lagi, kita iklan dulu sejenak ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau ini ya, request lagu? Setelah ini kita cari kambing dulu ya. Atau mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi Pak? Pak John, Pak Joseph, Pak Black, silakan. Ada Pak, kalau seperti saya mungkin lebih tepatnya keselamatan itu kan pribadi. Kalau untuk orang Kristen sendiri kan kita taunya ada dua kematian. Kematian pertama itu kan daging, kematian kedua itu kan rohani kita nanti yang ke sana itu. Kalau seperti saya mungkin tidak dua kali Pak. Itu saja kalau jadi orang Kristen. Kalau mau kedua kali silakan. Mau kemana saja silakan. Mau berbuat apa silakan. Baik Pak, terima kasih ya. Itu jelas sekali ya bahwa keselamatan itu ya hanya datang dari Yesus Kristus ya. Evas, sebelum saya mau masuk ke iklan, apa yang kau mau sampaikan? Kau jangan tanya aneh-aneh, kalau enggak turun. Saya mau gabung di kontak personal Bang. Oh ya, nanti kita masukkan semuanya ya. Untuk teman-teman yang mau bergabung ya. Oke. Nanti Blackstone Management membuka secara semua teman-teman yang udah mau gabung. Kita mau buat apa? Api launya apa? Oke. Jadi nanti baru kita sampaikan ya kepada teman-teman semua ya. Kalau ada yang mau kontak-kontak ya bisa nanti ngambil. Ya udah on cam dong host, kalau nggak merasa takut. Saya udah bilang kalau saya ngumbar kegantengan saya yang hakiki ini, banyak yang DM minta dikawinin. Jadi nggak usah lah ya. Itu menjadi problem ya. Jangan diumbar di sini. Nanti kalian bisa melihatnya di DM waktu visi-visi aja ya. Jangan di sini. Vi, kamu ingin mengetahui ketampanan saya yang hakiki ya? Ya bisa langsung DM nomor WhatsApp ya, nanti biar kita langsung on cam bareng. Saya mau tambahin Bang. Ya silakan. Mungkin ada nih teman-teman API di bawah sebenarnya ya.
musuh terbesar kalian bukan kami ya. Musuh terbesar kalian adalah Laskar Astaga, di mana aib kalian startnya dari sana. Musuh kalian itu adalah dusta kalian sendiri. Jadi sebenarnya ya itu. Karena aib-aib kalian startnya dari sana. Oke ya, satu lagu dia langsung. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ini udah cukup. Udah. Di dunia kantun merupakan tempat bercanda yang asik. Oh lucunya, aku senang sekali. Musa lagi mandi, akhirnya jadi sibuk. Berusaha mengejar-ngejar batu. Matahari pun tenggelam di kolam berlumpur hitam. Tapi mengapa ceboknya pakai 3 batu? Keledai terbang mempunyai wajah janda cantik. Ada singa terserang flu, lalu bersin keluar kucing. Penyakit perut diobati dengan minum pipis unta. Ya, pernyataan langsung seperti itu bagus gak? Nah, bingung dia langsung. Ya, langsung saya harus lihat tafsir dulu. Saya belum baca itu. Kalau belum baca itu, kenapa kamu langsung baca Alkitab?